selaku panitia Majelis Al-Madinah Wancai, Ibu Mariatul Kiptiyah Mbak Mary, Majelis Darul Awali Ibu Lasmi, Majelis Tokoh Hati Ibu Nurlaili, Majelis Tali Kasih yaitu Ibu Siti Arisah, kemudian komunitas relawan dakwah KRD Ibu Sasmi, juga yang terakhir Ibu Anik, dan sama-sama kami muliakan juga kami hormati segenap pengurus majelis yang hadir di kesempatan hari ini. Semoga langkah kakinya diberikan ampunan oleh Allah, hidupnya di tempat ini diangkat derajatnya oleh Allah tanpa mengurangi rasa hormat. Tidak menyebutkan satu persatu majelis, tapi kalau dari lihat seragamnya macam-macam ini. Tapi insya Allah majelis manapun semoga menjadi kendaraan untuk melewati jembatan sirat. Yang ujung-ujungnya adalah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tadi sedikit menangis ketika membaca ya Nabi Salam Alaikum. Kenapa? Karena baru saja pulang dari tanah suci melaksanakan ibadah haji dan sangat rindu ketika berziarah ke makam Rasulullah SAW. Jadi ketika kalau memanggil nama Rasul, baca ya Nabi, sempat meneteskan air mata. Ketika sudah di depan makam Rasul saja kita menangis, apalagi nanti berjumpa dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk mengobati rasa rindu itu, izinkan putri saya yang nomor 2, umurnya baru 15 tahun. Masya Allah. Ya, masih imut. Maka itu biarkan dia baca sedikit sholawat, boleh dilihat di Google, namanya Ulul yang mengobati cinta dan rindu kita kepada Nabi Muhammad SAW. Namanya Elmira Fahira Salsabila. Tafadhal masyhur.
عاشقين تسير والقلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صرفته وعاشقين تسير يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا المطيب فيما تنزيل يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا المطيب فيما تنزيل لو صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبة والنخيل جميل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صرفته وعاشقين تسير هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسول هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسول هذا الذكر يدعون بكفتي لما بدت فوق الخدود تسيل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صرفته وعاشقين تسير اللهم صل وسلم وبارك عليه Alhamdulillah. Enak suaranya ya. Masya Allah. Ini kalau saya sedang keluar, beliau ini yang menggantikan saya ngisi taklim di pesantren. Kalau belajar tajwid, makharijul huruf, tahsin sama beliau. Di para santri belajar tajwid, tahsin sama beliau. Masih kecil, 15 tahun. Bapaknya aja kalah. Masya Allah. Insya Allah doakan semoga jadi anak yang solih. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu pertanyaan
Ketika kita ditanya ingin tidak tahun baru ini berbeda dengan tahun sebelumnya, semua kita jawabnya sama, ingin. Lantas bagaimana cara mewujudkannya? Itu pertanyaannya dan nanti akan dijawab. Karena setiap tahun berjumpa tahun baru dan seolah-olah tidak ada perubahan. Imam Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu, beliau berkata, jika tahun ini lebih baik daripada tahun sebelum-sebelumnya, maka tahun ini lebih baik daripada tahun sebelum-sebelumnya, maka engkau orang yang beruntung. Namun jika tahun ini sama dengan tahun yang kemarin, maka kamu termasuk orang yang merugi. Dan jika tahun ini lebih buruk daripada tahun kemarin, maka engkau adalah orang yang celaka. Kira-kira kita tahun ini lebih baik apa lebih buruk apa sama saja? Jika ingin lebih baik, maka renungkanlah firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Sebelumnya Allah awali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Perhatikan dengan iman. Hai orang-orang yang beriman, yang Allah seru adalah orang yang beriman. Karena yang hadir di tempat ini semuanya orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Maka kunci perubahan hidup adalah iman dan takwa. Tidak ada iman, maka tidak akan ada perubahan hidup. Tidak ada ketakwaan kepada Allah, maka hidup kita tidak akan pernah berubah. Allah katakan, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Pikirkan apa yang telah engkau lakukan untuk hari esok. Renungkan apa yang kau telah lakukan untuk masa depan nanti. Maka Allah mengingatkan hal itu. Oleh karenanya, bagaimana supaya mensikapi tahun baru ini? Perintahnya adalah bermuhasabah. Apa perintahnya? Muhasabah itu apa? Muhasabah itu artinya introspeksi. Merasa diri banyak kekurangannya, mengoreksi diri, melihat kepada diri sendiri. Ya Allah, saya lebih banyak kekurangannya. Jangan senangnya ngoreksi orang tanpa ngoreksi diri sendiri. Kok pelan betul nih? Kayaknya banyak yang suka ngoreksi orang tanpa koreksi diri sendiri. Betul. Lebih enak ngoreksi orang lain apa ngoreksi diri sendiri? Dunia terbalik. Orang yang muhasabah adalah perintah dari Allah untuk memperbaiki diri dari yang kurang menjadi lebih baik lagi. Ini namanya orang muhasabah. Dan dia berpikir bahwa hidup di dunia ini sebentar. Jamaah ingat, alam yang kita lewati nanti ada 12. Tolong renungkan. Ada 12 alam yang akan kita lewati dan kita sudah melewati 2 alam. Pertama alam ruh sudah kita lewati. Kita semua pernah berjumpa di alam ruh. Pernah berjumpa, tapi sudah lupa lagi ngapain di alam ruh. Lalu kemudian kita masuk ke alam rahim.
Sudah lewat kehidupan alam rahim. Ada yang masih ingat di alam rahim ngapain saja? Sebab kita lupa, termasuk saya. Sudah lewat alam rahim, yang ketiga kita masuk ke alam dunia. Yang konon katanya alam dunia menurut orang-orang yang tidak beriman itu lama hidupnya, padahal sebentar. Baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Yang sudah 60 bentar lagi. Yang 70 bisa jadi keluar dari tempat ini, innalillahi. Antara 60 dan 70, maka otomatis dunia sebentar. Setelah dunia kita masuk alam kubur. Pertanyaannya, lama apa sebentar? Wallahu a'lam. Udah ngerasain dalam kubur? Ngapain yang lama? Wallahu a'lam. Kita belum melewati alam kubur. Dan kira-kira bakal melewati apa tidak? Melewati. Lewat alam kubur. Setelah alam kubur, yang kelima alam kiamat. Gak ada seorang pun makhluk hidup di muka bumi ini selamat. Kiamat terjadi. Setelah alam kiamat barulah alam dibangkitkan. Setelah alam dibangkitkan, alam dikumpulkan. Saya teringat kemarin wukuf di Arafah. Apa Rasulullah katakan dalam sabdanya? Arafah itu bagaikan padang mahsyar. Dan itu saya rasakan. 58 derajat panasnya di Arafah kemarin. 1000 orang lebih wafat kemarin di Arafah. Ngebayangin ya Allah, kalau di padang mahsyar nanti kita dibangkitkan, dikumpulkan, panasnya berapa derajat kira-kira? Wallahu a'lam. Kita berteduh saja di bawah pohon terasa panasnya luar biasa. Di waktu itu sesuatu yang paling berharga adalah air minum. Bagaimana kalau kita bayangkan di padang mahsyar tidak ada air minum, matahari di atas sejengkal kepala kita, rasa panasnya seperti apa? Dan itu kita akan melewati alam itu. Kira-kira selamat apa tidak? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi saya yakin semua yang hadir selamat. Amin. Kenapa yakin selamat? Karena yang hadir ini tahu bagaimana cara untuk dapat naungan dari naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang suka hadir di majelis ilmu ini. Insya Allah semuanya masuk surga. Amin. Makanya saya bilang ke seluruh orang itu, masuk surga itu gampang. Godel jenengan Ustaz. Masuk surga itu gampang. Kadang kita yang membuat sulit masuk surga. Bahkan Rasulullah sudah membocorkan kunci masuk surga, tapi kitanya malas. Kunci masuk surga apa? Miftahul Jannah. Miftahul Jannah, la ilaha illallah. Tuh, semuanya suka baca la ilaha illallah. Insyaallah. Kalau ingat, maka insya Allah masuk surga itu mudah. La ilaha illallah masuk surga. Cuma terkadang jalannya saja yang repot. Rasul sabdakan, huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahawat. Jalan ke surga itu penuh onak dan duri. Jalan ke neraka itu gampang bagaikan jalan tol. Hadir di majelis ilmu itu berat. Sudah hadir di tempat ini, bentar-bentar lihat jam kapan selesai. Kamu juga dulu. Berarti itu jalan menuju surga. Belum lagi duduknya pegel, mau selonjor malu takut ditegur panitia. Mau nyender takut dianggap orang tua. Akhirnya ya sudah, nikmatin saja. Saya mau tanya, masuk surga gampang gak? Jalan surga gampang gak? Duduk di tempat ini adem dibandingkan di luar. Ini taman surga, saking ademnya ngantuk. Benar kan?
Kejadian nyata kemarin, ada jemaah cerita sama saya begini, Ustaz, demi Allah saya merasakan apa orang yang tidak rasakan. Kenapa Pak? Ternyata di padang Arafah harta tidak ada nilainya. Betul-betul. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Padang mahsyar itu demikian. Harta itu tidak ada nilai. Ada satu bus mogok. Penghuni bus tadi menuju Arafah jalan kaki. Berapa kilo? 19 kilo. Kondisi panas yang terik luar biasa 58 derajat, jalan kaki, persediaan minum habis. Bapak itu berkata, saya pingsan Ustaz, gak kuat, panas. Hongkong panas gak? Panas. Kalau jalan kaki panas-panasan pingsan gak? Enggak. 19 kilo pingsan gak? Pingsan. Enggak. 34 panasnya mau Arafah 58. Pingsan tuh sih Bang. Setelah itu bangun jalan lagi. Matang dia ya. Dan apa sebab itu cerita? Ustaz, ketika saya jalan lagi, saya melambaikan tangan berharap ada kendaraan berhenti membawa saya ke Arafah. Lalu apa yang terjadi? Satu pun kendaraan tidak ada yang membawa saya. Saya katakan fulus. Maksudnya tuh fulus itu apa? Uang. Kalau ada bus, kalau ada mobil yang mau ngangkut saya dari tempat ini ke Arafah, seandainya supirnya minta 100 juta, minta 200 juta, saya kasih hari itu juga. Tapi ternyata tidak ada nilai uang di sini. Saya tetap harus jalan kaki. Pada saat jalan kaki saya berpikir juga, ya Allah, lelah, panas, capek. Saya tidur, saya bilang kepada istri saya, "Ma, tungguin papa di sini. Papa mau tidur dulu." Tidur si bapaknya. 5 menit kemudian ditinggalkan oleh istrinya pergi. Nyata. Ketika bangun si bapak nengok, mana istrinya? Ternyata sudah jalan jauh ke depan sana. Dikejar sama si bapak ini. Mama kenapa meninggalkan papa? Kirain mama udah jalan. Mama lihat papa ke sana. Ini gambar pada masyarakat. Kelak di hadapan kita, orang tua kita gak kenal. Di samping kita, pasangan kita, suami atau istri kita gak kenal. Di belakang kita, anak kita gak kenal. Semua kita memikirkan diri kita masing-masing. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang ke hadapan Allah dengan hati yang bersih. Maka itu banyak-banyak bermoha agar hatinya bersih. Ini alam ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Belum lagi setelah itu alam perhitungan. Setelah itu alam perhisaban. Setelah itu alam apakah mendapatkan syafaat atau tidak. Setelah itu alam nanti melewati jembatan Sirat. Dan yang terakhir alam penentuan surga atau neraka. 12 alam yang kita lewati. Perjalanan masih panjang. Kita baru alam keberapa? 3. Alam ketiga saja sudah banyak ngeluhnya. Sedikit syukurnya. Harusnya tahun berganti, banyak syukurnya, jangan banyak ngeluhnya. Bentar-bentar ngeluh, ya Allah, kenapa sih hidup saya sulit banget. Maaf, ciri cintanya Allah itu bukan Allah menambah uangmu, bukan Allah menjadikan kau kaya di dunia ini. Tanda cintanya Allah adalah ketika engkau diuji, engkau dicoba, engkau ingat kepada Allah. Inilah ciri orang yang dicintai oleh Allah. Maka kalau ada orang yang hari ini sedang diuji oleh Allah, yakinlah Allah sedang cinta kepada Allah. Maka sambut cinta Allah itu dengan ucapan Alhamdulillah.
jangan dengan mengeluh. Maka kuncinya adalah muhasabah. Orang yang muhasabah adalah orang yang ingin ada perbaikan ke depannya. Orang yang muhasabah adalah orang yang selalu melihat keburukan dirinya daripada keburukan orang lain. Orang yang bermuhasabah selalu menganggap orang lain lebih baik dibandingkan dirinya. Ingat, kalau ada orang yang menganggap dirinya soleh, dia itu adalah orang yang salah. Sebaliknya, kalau dirinya menganggap orangnya adalah sebanyak salahnya, yakinlah itulah orang soleh. Kira-kira kita banyak salahnya apa banyak solehnya? Kalau banyak salahnya, yuk introspeksi diri, renungkan. Ya Allah, tahun kemarin saya banyak dosanya, tahun ini gak boleh banyak dosa. Ya Allah, tahun kemarin saya banyak alfanya menghadiri majelis taklim, tahun ini jangan banyak alfanya. Ya Allah, tahun kemarin saya banyak pelinnya, tahun ini jangan banyak pelinnya. Harus ada perbaikan. Astagfirullah. Setiap malam mau tidur muhasabah. Setiap kali beliau naik ke atas tempat tidur, dari mulai melek mata beliau, bangun dari tidurnya, beliau berpikir, hari ini adakah orang yang saya sakiti? Hari ini adakah orang yang saya zolimi? Hari ini adakah orang yang saya betul-betul pernah bisa menyakiti, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik ucapan atau perbuatan. Itu Rasul setiap kali mau tidur muhasabah. Rasul tauladan kita, memberikan contoh kepada kita untuk kita selalu bermuhasabah. Ini setahun sekali kita bermuhasabah. Semoga muhasabah kita, dosa kita, kesalahan kita, disengaja atau tidak disengaja, Allah ampuni. Dan kita menjadi orang yang lebih baik lagi setelah tahun ini. 1446 Hijriah menjadi langkah awal. Tahun tanggal 1 Hijriah ini, Sayyid Alwi Al-Maliki, seorang syekh di Arab Saudi yang berpahamkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, menganjurkan setiap tanggal 1 Muharram minum susu putih. Sudah minum susu? Yang belum pulang ngaji cari susu. Kenapa? Susu itu putih biar tahun ini lebih banyak bersihnya dibandingkan tahun kemarin.
tabarukannya begitu. Makanya para alim ulama, para ustadz di Indonesia itu setiap tanggal 1 mereka banyak yang minum susu putih. Yang hadir kalau belum, saya panitia nggak nyiapin susu ya. Susu putih ya udah pulang bikin sendiri kalau nggak belilah. Itu dianjurkan. Ini yang pertama, muhasabah, introspeksi diri. Nanti di akhir acara kita sama-sama muhasabah. Kita minta ampun kepada Allah karena yakin yang hadir lebih dari 40 dan Allah akan mengabulkan doa kita. Amin. Ini pertama, untuk perbaikan ke depan tahun baru. Yang kedua, yang harus kita lakukan agar kita menjadi lebih baik lagi di tahun baru ini selain muhasabah, yang kedua adalah hijrah. Apa? Hijrah. Hijrah mengandung arti 4. Pertama, hijrah artinya melangkah. Hijrahnya melangkah. Yang kedua, hijrah artinya berubah. Apa arti hijrah yang kedua? Berubah. Yang ketiga, hijrah artinya berpindah. Dan yang keempat, hijrah artinya meninggalkan. Yang pertama adalah melangkah. Melangkah kepada langkah yang baik dan lebih baik. Jikalau 1445 kemarin baik, maka langkahlah kepada yang lebih baik, better and before. Jadi berpikir yang ke depan, berbeda lagi. Jangan sama, langkahkan kaki kita menuju kebaikan. Langkahkan jiwa kita kepada kebaikan. Langkahkan sikap kita, perilaku kita menuju langkah sesuatu yang lebih baik lagi. Ini yang pertama, melangkah. Saya yakin kalau disuruh melangkah semuanya suka melangkah, betul? Tapi langkah kakinya ini bingung mau kemana. Kalau nggak ada acara, kira-kira melangkahkan kaki kemana nih? Taman. Tadi Pak Selamat bilang ya, Pak Selamat bilang, alhamdulillah ibu semua melangkah kakinya ke tempat yang baik tuh. Ke tempat ini Pak Selamat bilang, nggak ke tempat-tempat ya tanda petik lah. Ya, tanda petik saya tidak menyebutkan tanda petik. Kalau memang langkah tersebut tidak baik, jangan. Saya tadi naik MTR lirik-lirik kanan kiri. Di MTR Pak Selamat saya tadi lihat agak sedikit melirik gitu. Astagfirullahaladzim. Bukan lihat yang macam-macam. Saya melirik, ya anak saya ulas tidak tahu saya melirik-lirik. Saya melirik di sana ada duduk perempuan dengan perempuan, mohon maaf pegangan tangan seperti gini. Astagfirullahaladzim. Biasa tuh Pak. Saya istighfar. Saya ingin meyakinkan di sebelah yang pegangan ini cewek atau cowok. Biasa. Saya melirik gitu. Bukan melirik yang di atas lutut, bukan. Meliriknya situ. Astagfirullah. Ini apa nih masalah? Ini kan sesuatu yang tidak baik. Betul kan? Saya tanya di depan para jamaah sekalian, maaf sekali lagi, jika saya dengan Pak Selamat pegangan kayak gini, apa yang terjadi? Nauzubillahi. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata. Ngeri. Ya tahu pasti banyak di sini. Banyak. Kenapa hal itu terjadi? Karena mereka tidak bisa memaknai hijrah. Kalau memang bisa memaknai hijrah, langkahkan kakinya untuk bertobat kepada Allah. Langkahkan kakinya untuk bertobat kepada Allah. Ini tadi lirik-lirik. Lalu yang kedua, berubah. Hijrah artinya berubah. Berubah ke dari apa? Kondisi yang banyak maksiat kepada banyak taat. Berubah yang tadinya maaf tidak pakai kerudung menjadi pakai kerudung. Berubah yang tadinya
pakai gamis menjadi gamisan. Tapi kan Ustaz, saya jadi gak enak kalau ikut ngaji gak gamisan, semua yang gamisan, gak masalah. Yang penting ada niat berubah. Betul? Rasul bersabda, innama, kata Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Di situ ada lanjutannya. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang hijrahnya karena dunia, atau karena wanita yang dia cintai, atau karena sesuatu yang dia inginkan, maka hijrahnya karena sesuatu itu bukan karena Allah. Kalau hijrah berubah itu harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan karena yang lain. Udah niatnya karena Allah. Dan maaf, kalau biasanya orang hijrah karena Allah akan banyak ujiannya. Ustaz, kenapa saya begitu hijrah, teman-teman saya ninggalin saya? Betul. Seolah-olah saya gak punya teman. Maaf, Allah tidak mengatakan bahwa kepada Anda sendiri yang ditinggalkan teman-teman, Allah jauh dari Anda. Tidak, justru Allah sedang dekat dengan kamu. Kapan? Allah menghendaki kebaikan karena kamu ditinggalkan oleh teman-teman yang tidak baik. Namanya berubah. Dan orang yang berubah itu pasti akan ditinggalkan oleh orang-orang yang tidak akan berubah. Buktinya yang hadirnya adalah orang-orang yang berubah. Ini orang-orang hijrah, insya Allah. Ke depan hijrahnya itu nggak mesti diajak-ajak dengan sendirinya. Ada pengajian mana nih di sini, hadir yuk. Nah, ini hijrah. Karena rugi kalau setiap hari tidak dipakai untuk ibadah kepada Allah. Semua kita ibadah. Jadi, maka hijrah itu berubah. Bahkan maaf, teman-teman sekalian meninggalkan kampung halaman ke tempat ini merantau untuk apa? Hijrah berubah, betul? Kalau di kampung halaman saja Ustaz, saya tidak akan pernah bisa berubah. Maka ketika saya merantau, muncul kemandirian, saya berjuang. Dan alhamdulillah saya bisa membangun rumah di kampung halaman saya. Saya bisa beli kendaraan di kampung halaman saya. Tapi maaf, kadang kita semua yang hadir lupa kapan mau ke tanah sucinya. Rumah di kampung halaman dibagusin. Roda 4 ada 2, roda 3 ada 3, roda 2 ada 2. Pertanyaannya, kapan mau ke tanah sucinya? Halo? Mau ke rumah nggak? Tahun ini berangkat ke Mekah ya? Halo? Berangkat ke Mekah ya? Amin. Saya mau niat apa azam nih? Niat apa azam nih? Saya tanya lagi, niat apa azam? Oke. Dalam hukum fikih, ma huwa niat? Apa itu niat? Qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Itu artinya. Niat itu artinya qasdu syai' bermaksud untuk melakukan sesuatu sembari dilakukan. Itu namanya niat. Niat pengen ke Mekah, tapi nggak nabung-nabung. Niat atau berkah? Berarti nggak ada niat. Katanya niat, nabung nggak ada. Tabungan ke Mekah ada? Alhamdulillah yang ada. Banyaknya ada apa tidak ada? Belum. Berarti belum niat. Kalau gitu apa namanya Ustaz? Kalau belum ada tabungan buat ke tanah suci, azam. Azam itu hanya keinginan, tapi belum ada action. Kita kan dari rumah, dari kampung halaman berangkat ke tempat ini, ada niat untuk merubah nasib, betul? Kenapa niat ke tanah suci itu juga sama, tidak seperti itu?
kita berangkat dari kampung halaman ke tempat ini merubah nasib, kenapa juga di tempat ini tidak diniatkan untuk ke tanah suci? Gampang kok. Halo? Emasnya yang banyak, uang di rekening banyak. Allah maaf sekali lagi, Allah tidak sedang mengangkat derajat kamu. Justru Allah membiarkan kamu dengan nanti yang namanya istidraj, ma'udzubillah, yang nanti Allah akan menjatuhkan kamu. Ketika kita sudah memiliki kelapangan, niatkan ke tanah suci. Kalau sudah ke tanah suci, ya Allah akan merasakan tuh bedanya minyak hati perbuatan kita. Ya Allah, beda sekali. Saya ya Allah, seandainya sudah ke tanah suci, mau dicabut nyawa esok siap, mau sekarang siap, demi Allah siap. Kenapa? Semua rukun Islam sudah disempurnakan. Tinggal apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, menghadap Allah dengan keadaan radiyatan mardiyah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa Ada satu kisah nyata sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat yang dijamin oleh Nabi masuk surga. Nabi berkata kepada istrinya Aisyah, "Hai Aisyah, ada satu sahabatku yang bernama Abdurrahman bin Auf, masuk surganya merangkak." Masuk surganya merangkak. Dan Aisyah berkata kepada para sahabat Nabi bahwa sahabat Nabi ada satu sahabat yang masuk surganya ke dalam surga itu merangkak, dan itu adalah Abdurrahman bin Auf. Mendengar ucapan Aisyah tersebut, Abdurrahman tabayun. Benarkah yang dikatakan Rasulullah? Betul. Hampir tiap hari Rasulullah berkata bahwa engkau masuk surga sambil merangkak. Apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Dia pulang ke rumahnya, dia serahkan seluruh hartanya untuk Islam. Ditanyakan oleh para sahabat, "Kenapa Abdurrahman?" Rasul mengatakan, "Aku masuk surga merangkak. Aku masuk surga merangkak. Aku serahkan hartaku. Aku tidak ingin masuk surga merangkak." Coba Abdurrahman yang banyak hartanya itu menyerahkan hartanya untuk Islam karena tidak mau masuk surga merangkak. Kira-kira kita masuk surganya merangkak apa enggak? So bingung. Setelah sahabat saja masuk surganya merangkak, kira-kira kita gimana? Jalan kaki, lari, apakah seperti gila? Ayo. Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Tapi ada satu kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Barang siapa yang sering menghadiri majelis ilmu, maka tempat majelis ilmu itu yang akan menjadi kendaraan untuk melewati jembatan Sirat. Amin. Maka pentingnya bermajelis itu adalah memudahkan nanti. Ketika yang lain bilang, kata malaikat, "Hei Fulan, jalan." Yang lain jalan. Tapi ada satu rombongan, ruh. Ibarat orang Arab bilang, ruh, pergi. Harik, jangan.
bergerak. Ini rombongan nggak mau bergerak, pada diam. Kenapa kalian pada diam? Tunggu. Nunggu apa? Tunggu apa? Kendaraanku belum datang. Malaikat tanya, apa kendaraannya? Majlis taklim. Maka yang punya majlis, yang suka hadir majlis itu masuk surganya lewat majlis nanti. Amin. Kira-kira enak jalan kaki apa naik bus? Enak naik Ferrari apa naik bus? Nggak capek, cepat. Enak naik Ferrari apa pesawat? Makanya saya di awal bilang semua yang hadir masuk surga. Cuma bedanya langsung apa transit? Halo? Langsung apa transit? Pengennya langsung. Tapi kira-kira menurut amal kita nih selama ini, langsung apa transit? Saya tanya dah, tiket pesawat Jakarta Hongkong langsung dengan transit lebih mahal mana? Lebih mahal langsung. Yang kedua, di pesawat fasilitasnya lebih enak langsung apa transit? Yang transit tersisa apa enggak? Tersiksa. Oh, sama dong, saya juga bilang transit bisa. Dan di transit pasti lebih lama. Jakarta Hongkong bisa dikejar 4 jam lebih, tapi transit bisa 8 sampai 10 jam. Bayangkan kalau nanti kita melewati jembatan Sirot yang langsung enak, yang transit dulu ya Allah. Kemarin ketemu di TST, mana sih budak? Kata temannya transit dulu. Begitu selesai transit ditanya sama yang langsung, ngapain di transit? Capek. Kenapa capek? Banyak siksanya. Maka Masya Allah yang hadir mau transit apa langsung? Maka yang mau langsung sabar. Yang mau langsung sabar. Yang gak mau langsung biasa transit itu. Hadir majlis itu cuma sebentar. Yang penting store muka. Setelah itu kami. Ada yang kayak gitu ada? Itu berarti yang transit. Masya Allah, ayo berubah, kita harus berubah. Berubah dari keadaan yang tidak baik menjadi baik. Saya mau tanya, nih Pak Selamat ini kan bagian ekonomi. Saya tanya sama mbak-mbak semua, para jemaah sekalian. Setelah hadir, setelah kerja di Hongkong, ada perubahan gak di rumah? Artinya apa? Berubah. Dari yang susah ekonomi menjadi gampang ekonomi, benar? Ini namanya berubah. Maka Masya Allah, inilah hijrah. Hijrah itu berubah. Lalu yang ketiga, hijrah itu berpindah. Dari tempat maksiat kepada tempat yang taat. Dari tempat yang gelap kepada tempat yang penuh dengan cahaya terang benderang. Dari tempat yang kelam menuju tempat yang banyak cahayanya. Ini namanya berpindah. Ya Allah, tahun lalu kawan-kawan saya adalah orang-orang yang maaf tadi saling pegangan tangan antar sesama. Tahun ini saya harus meninggalkan itu. Ini kan berpindah. Dan akhirnya hadir di majelis, ikut majelis, boleh ikut majelis, boleh. Tapi saya belum punya gamis, boleh gak ngaji pakai celana panjang? Boleh. Saya belum punya kerudung, boleh gak ikut ngaji? Boleh. Berpindah. Ketika dia tidak punya kerudung, ada mulai temannya, nih saya kasih buat kamu, terima kasih.
Gak punya gamis, dia bisa kasih nama kamu gamis. Maka ini adalah orang-orang yang berpindah. Ketika ada orang yang berpindah, sambut dengan tangan terbuka orang tersebut. Jangan kemudian melirik. Ini orang yang mau berubah, mau hijrah, akhirnya pergi. Takut. Ayo rangkul. Rangkul itu bukan rangkul badannya, rangkul hatinya, rangkul jiwanya agar bisa dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya berpindah. Dan yang keempat adalah meninggalkan. Hijrah artinya meninggalkan. Yuk, kemaksiatan yang lama ditinggalin, dosa yang suka menyakiti orang tinggalkan. Sekarang sok tinggalin semuanya, tinggalkan yang tidak baik. Jangan merasa diri lebih baik dari siapapun, sebab kita banyak kekurangannya, benar? Tinggalkan itu semuanya. Yang suka ngutang, ada yang suka ngutang? Tinggalin yang suka ngutang. Biasanya orang yang suka ngutang, yang suka pinjem, itu adalah jiwa yang senangnya nerima, bukan jiwa yang senangnya memberi. Orang yang senangnya menerima itu nanti punya sifatnya adalah suka ngutang, suka pinjem. Sekarang berubah jiwanya yang suka memberi. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Insya Allah. Maka jangan jadi orang yang pelit. Ya, insya Allah nih kita dengerin sholawat satu. Ilahana ya ilahana ya sirlana unurana ilahana ya ilahana dinina wa dunyana ya Fattahu ya Fattahu ya Fattahu ya Alimu iftah qulubana iftah qulubana ala tilawatil Qur'an waftah qulubana waftah qulubana ala ta'allumil ulum ya Rabbana ya Rabbana ya Fattahu ya Alimu. Yuk, hijrah ya. Hijrah jangan sekedar menjadi slogan. Hijrah harus diekspresikan. Hijrah harus dilakukan agar kita menjadi orang yang lebih baik dan selalu mengadakan perbaikan. Tahun ini yang belum menikah, hijrah harus menikah tahun ini. Amin. Bahkan yang belum menikah, tak selamat. Ya Allah, ya Allah. Yang tahun ini banyak hutangnya, hijrah, lunasi hutangnya.
selalu berhutang. Karena sesungguhnya orang yang selalu berhutang tiap malam hidupnya tidak nyenyak. Betul yang betul kenceng rasanya. Gak akan pernah nyenyak karena selalu ditagih. Ayo hijrah. Zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa hijrah itu terjadi karena Allah menginginkan Rasulullah berangkat dari Mekah menuju Madinah pada saat Rasulullah di rumah. Nanti semua para jemaah bisa lihat tempat proses Rasulullah hijrah di Mekah di mana, yaitu di Maulidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maulidnya Rasulullah dekat dengan Jabal Qubais. Jabal Qubais itu apa? Tempat Nabi Ibrahim memanggil kita untuk ke Mekah. Ini Rasulullah di sini. Ketika Rasulullah sedang bersama Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib, datanglah malaikat Jibril alaihi salam. Ya Rasul, berangkat dari rumah menuju Yathrib. Dulu Yathrib. Maka kemudian Nabi pun berkata kepada Abu Bakar, malam ini kita harus berangkat. Kenapa? Orang kafir di Mekah akan membunuh kita dan malam ini Allah beritakan kita untuk hijrah. Rasul akan dibunuh di waktu itu. Apa yang terjadi waktu itu? Ali bin Abi Thalib usia 15 tahun itu berkata, ya Rasul, biarkan aku yang menggantikan nyawamu. Aku bersedia malam ini wafat dan aku izin untuk tidur di tempat tidurmu agar orang-orang menyangka yang tidur adalah engkau. Dan aku izin agar aku bisa memakai selimutmu agar orang-orang yang menyangka, orang kafir yang menyangka ini bahwa yang tidur berselimutan adalah engkau. Aku Ali siap wafat. Apa yang terjadi? Maka kemudian Ali pun naik ke tempat tidur. Rasul dengan Abu Bakar siap keluar. Begitu Abu Bakar membuka pintu rumah Rasulullah, ditutup lagi oleh Abu Bakar. Rasul tanya, kenapa Abu Bakar? Ya Rasul, kita tidak selamat. Kita tidak selamat. Mengapa? 40 anak muda yang engkau barusan beritahu ingin membunuh kita, mereka sudah ada di depan rumah. Jarak mereka 1 langkah dari pintu ini ya Rasul. Kita gak mungkin bisa keluar dari rumah ini. 40 anak muda sudah mengepung rumah Rasul. Disitulah kemudian Allah memberikan pertolongan kepada hamba yang dicintainya dengan turun Al-Quran surah Yasin. Wa ja'alna min baini saddan wa min khalfihim fa'aghshaynahum. Maka ayat itu turun, Abu Bakar dengan Rasulullah membuka pintu jalan. Padahal Rasulullah berhadapan dengan 40 anak muda seperti ini, tapi mereka anak muda tidak bisa melihat Rasulullah. Kenapa demikian? Saddan, Allah jadikan di hadapan anak muda itu tembok. Wa min khalfihim, di belakang mereka saddan, tembok, dinding pembatas. Faja'alnahum, maka jadilah mereka 40 anak muda ini la yubsirun, tidak bisa melihat Rasulullah. Maka gampang teman-teman kalau nanti ada razia polisi Hongkong bawa identitas, baca ayat Jangan min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum. Kira-kira diberhentiin gak sama polisi Hongkong? Kira-kira diberhentiin gak? Jadi berhentiin. KTP mana? Kan gitu. Pasti seperti itu. Saya pernah ngalamin hal ini. Jadi waktu itu berangkat dari rumah mau khutbah Jumat ke masjidnya jauh, pakai motor, pakai helm. Dilalahnya pulang khutbah Jumat, keluar dari masjid, motor aman. Helmnya nggak aman. Helmnya nggak aman. Akhirnya apa? Mau nggak mau melewati Istana Bogor. Karena memang kalau pulang lewat Istana Bogor, Pak Jokowi
lewat Istana Bogor, lewat kantor polisi. Di waktu itu bilang la haula wala quwata, sudah pakai pecinya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Bismillahirrahmanirrahim. Ditiup ke motor. Itu polisi di depan ada dua, lewat aman. Sampai rumah, ya Allah aman, ya Allah. Tuh, ya Allah aman. Mungkin polisi tanggung kali, oh Ustaz tuh lewat. Jadi masya Allah. Rasulullah demikian. Lalu dari rumah kemudian Rasulullah pergi kemana? Jabal Sur. Di Jabal Sur. Sementara yang ada di rumah Rasulullah siapa? Ali bin Abi Thalib. Didobrak oleh orang kafir, rusak pintu rumah. Dilihat ada orang yang sedang tidur, dibuka selimutnya. Pada saat akan dipukul dengan benda tajam, dilihat Ali, ini bukan sasaran kita. Ali, di mana Rasulullah? Di mana Abu Bakar? Sudah pergi. Mereka membiarkan Ali, mereka mengejar Rasulullah bersama Abu Bakar. Arahnya menuju Jabal Sur, tetapi kemudian ada tentaranya Allah di atas. Apa tentaranya Allah? Satu burung merpati, dua adalah laba-laba. Yang burung merpati ini mereka bikin sarang di depan mulut gua Sur. Kemudian bikin sarang, bertelur di situ burung merpati. Makanya lihat kalau di Mekah itu sama burungnya, satu jenis, warnanya abu. Dan tidak boleh ditangkap, nggak boleh disembelih, karena itu adalah tentaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda di kampung halaman kita, burung merpati diapain? Digoreng. Jauh berbeda. Setelah burung merpati bikin sarang dan bertelur, apa yang terjadi? Allah kirim tentara kedua, laba-laba, bikin sarang laba-laba, sehingga 40 anak muda sampai di mulut gua. Pada saat akan masuk, setengahnya bilang, gak perlu masuk. Kenapa? Jikalau Muhammad dengan Abu Bakar ada di dalam, ini pasti sarang laba-laba hancur. Oh iya ya, logikanya kan begitu. Hancur, ini nggak hancur, dia tinggal. Padahal Nabi di situ. Disitulah kemudian turun ayat yang kedua. Ketika Abu Bakar sedang gelisah, 40 anak muda ada di depan mulut gua. Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, ya Rasul, kayaknya kita tidak selamat ini. Maka kemudian turun ayat, la tahzan innallaha. Ayat ini juga cuma dihafal tapi dipraktekkan. La tahzan, jangan bersedih. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Ada yang sedang sedih hari ini ada? Tidak. Ada yang sedang dirundung duka ada? Ada yang sedang kesulitan ada? Jangan sedih, Allah bersama kita. Insya Allah, Allah angkat kesulitan semuanya. Amin. Berpikirlah positif. Anak SD mau naik tingkat ada ujiannya enggak? Ada. Kita mau diangkat derajat sama Allah, diuji dulu apa enggak? Ya. Makanya hadapi ujian itu jangan kemudian pergi atau putus asa. Miris kalau sedang dicoba oleh Allah, larinya gantung diri. Nauzubillah. Ada yang kayak gitu ada? Ada. Kenapa orang sopi sampai bisa gantung diri? Karena imannya lemah, imannya tipis. Ketika dia sedang dirundung duka atau dengan sedang menghadapi kesulitan, mikirnya hanya mengakhiri dirinya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Masalah hari ini besok sudah selesai, itu aja. Benar kan? Hari ini ditagih, besok ditagih enggak? Iya, ditagih lagi. Utang belum dibayar. Besok ditagih, lusa ditagih lagi enggak? Ditagih, biarin aja di rumah. Seminggu kemudian ditagih lagi enggak? Biarin, diam aja. Sebulan kemudian ditagih enggak? Harus.
3 bulan kemudian ditagih lagi nggak? Setahun ditagih lagi nggak? Bosan. Ujung-ujungnya malah yang lagi itu adalah ikhlas aja. Kan begitu? Hadapi saja. Tetapi maaf yang merasa punya hutang, jangan sampai tidak melaksanakan kewajibannya. Tetap bayar, Bu. Oh, nanti di akhirat atau di dunia ditagihnya? Lebih baik di dunia daripada di akhirat. Sayang kita ibadah, sayang kita ngaji, pulang bawa banyak pahala, diambil sama teman kita yang punya hutang. Coba rugi ya. Makanya bayar hutangnya. Nah, yang punya hutang, sama saya. Masya Allah, Allah. Dan akhirnya apa? Yang menarik Pak jemaah, yang menarik di dalam buah ini jarang diceritakan semua orang. Ketika 40 anak muda sudah pergi, Abu Bakar bersama Rasulullah di situ. Maka kemudian Abu Bakar menutup lubang-lubang angin agar Rasulullah merasa nyaman di Gua Thur ini. Ada satu lubang yang tidak tertutup lupa oleh Abu Bakar. Rasulullah tertidur. Pada saat Rasulullah tertidur, subhanallah nih, batu tempat Rasulullah nyender tiba-tiba lunak seperti kursi. Lunak aja. Sehingga kalau di Jabal Sur ada batu yang miring gitu, bekas punggungnya Rasulullah. Setelah itu apa lagi? Rasulullah SAW tertidur. Abu Bakar melihat Rasul tertidur, lalu kemudian Abu Bakar berkata, wahai Rasul, tidurlah di atas pahaku. Ini kalau orang yang sudah cinta sama Nabi mengorbankan apapun buat Nabi. Tidurlah di atas pahaku. Maka Rasulullah pun tidur di atas pahanya Abu Bakar. Ketika tidur di atas pahanya Abu Bakar sedang selonjor menutup lubang angin tadi dengan kakinya seperti ini. Ternyata di ujung lubang ada seekor ular. Ular itu pun kemudian mematuk kakinya Abu Bakar. Bukan sekali, bukan 2 kali, tapi 3 kali dipatuk sehingga Abu Bakar bergerak kakinya. Ketika bergerak kakinya, Rasulullah terbangun dari tidurnya dan melihat muka Abu Bakar sudah keringatan. Sudah keringatan muka Abu Bakar. Sampai kemudian Rasulullah bertanya, ada apa wahai Abu Bakar? Tidak ya Rasulullah. Ada apa? Tidak ya Rasulullah. Dilihat kakiku dipatuk ular. Maka Masya Allah, inilah mukjizatnya Nabi. Kaki Abu Bakar yang dipatuk itu cukup dipakai air ludahnya Rasulullah. Diusap demikian, sembuh tuh Abu Bakar. Kira-kira yang hadir kalau ada yang dipatuk ular pakai air ludah saya sembuh apa enggak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sembuh menghadap Allah. Lalu kemudian Rasulullah mencari mana ularnya, ketemu. Ularnya pun berkata, ketika Rasulullah bertemu, hai ular, mengapa kamu mematuk kaki kekasihku Abu Bakar? Maka ular itu menjawab, bicara kepada Rasulullah. Ya, seperti hanya orang sekarang ada yang mengaku bisa bicara bahasa semua. Benar kan ya? Selain Nabi Sulaiman. Maka ular itu berkata sama Rasulullah. Apa kata ular itu? Ya Rasul, 1000 tahun lamanya aku menunggu engkau di gua ini. Aku bertanya kepada Allah di mana aku bisa bertemu dengan Muhammad. Maka Allah katakan, tunggu di gua itu. Aku menunggu engkau 1000 tahun lamanya. Ketika aku ingin melihat wajahmu, kaki Abu Bakar menghalangi pandanganku sehingga aku mematuk kaki Abu Bakar karena aku ingin melihat wajahmu. Ya Allah, ya Allah. Ular saja ingin melihat wajah Nabi. Kita yang hadir umat Nabi pengen melihat wajah Nabi? Ikutin doa saya. Tangannya gini. Tangannya jempolnya gini.
Semoga menjadi wasilah nanti. Jempolnya seperti ini. Nanti setelah itu dikecup, diusap. Dan setelah itu tiap malam baca sholawat. Insya Allah bisa jumpa dengan kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Sudah, ikuti, ikut lihat ke jempol. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Marhaban. Bidzikrillahi ta'ala. Qurratu a'yunina. Bika. Ya Rasulullah. Marhaban. Bil qailina. Ahlan. Marhaban. Bis sholawati. Wa ahlan. Ucup jempolnya, usap ke mata begitu. Niatkan dalam hati, semoga dalam waktu dekat saya bisa melihat wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah bersabda, tuba liman ro'ani, summa tuba liman lam ro'ani wa amani. Beruntunglah mereka yang pernah melihat wajah Rasulullah, kemudian beruntung mereka yang belum pernah melihat wajah Rasulullah, tapi cinta muncul kerinduan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita semua bisa jumpa dengan Rasulullah, tidak di dunia, semoga nanti di akhirat. Maka orang yang sudah pernah berjumpa dengan Allah dalam Rasulullah SAW, maka hatinya biasanya lembut. Ya, hatinya lembut. Insya Allah. Mari kita sama-sama bersolawat. Ilahi nas'alir firdausi.
Pak. Kita muhasabah, kita introspeksi diri. Kita minta kepada Allah di tanggal 1 Muharram ini semoga menjadi langkah awal kita menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi orang yang menjadi sukses lagi, menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah semoga di tahun-tahun sebelumnya banyak dosa yang kita lakukan, kita kerjakan, semoga Allah ampuni dosa kita. Karena sesungguhnya tidak ada satupun dosa yang luput di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun dosa yang tidak dihisab oleh Allah. Maka ya Rabb, di hari ini ampuni dosa kami ya Allah. Dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya Allah. Dosa yang kami sadari atau kami lupa ya Allah. Dosa kepada orang-orang yang kami cintai. Dosa kepada orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Ya Allah, betapa banyak kami bermaksiat kepadamu ya Allah. Betapa banyak perbuatan dosa yang kami kerjakan ya Allah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ya Allah. Mata yang selama ini kami melihat jauh dari Quran ya Allah. Mata jarang membaca Quran ya Allah. Telinga yang harusnya mendengarkan ayat-ayat-Mu, nasihat-nasihat agama yang bisa kami bersyukur kepadamu, kami lupa ya Allah. Kami lalai ya Allah. Mulut yang harusnya dipakai untuk bicara yang baik, yang Kau ridhoi, nyatanya kami pakai untuk menghina ya Allah, menggibah ya Allah, menyakiti bahkan menzalimi saudara kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ampuni ya Allah. Berikan kami hidayah ya Allah. Berikan kami rahmat ya Allah. Berikan kami petunjuk jalan yang benar ya Allah. Jangan Kau tinggalkan kami ya Allah dalam kemaksiatan yang kami kerjakan ya Allah. Jangan tinggalkan kami ya Allah ketika kami sedang berbuat dosa ya Allah. Tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni kami belum bisa berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Terkadang kami menyalahkan orang tua kami, padahal mereka sangat menyayangi kami ya Allah. Betapa rasa sakit itu mulai muncul ketika orang tua kami sudah tiada ya Allah. Penyesalan selalu di akhir, padahal kami ingin berkumpul dengan orang tua kami ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa suami kami, anak-anak kami ya Allah. Kami belum bisa menyertai mereka ya Allah. Lindungi mereka, bersamai mereka, tunjuki mereka jalan yang benar. Bimbing mereka ke arah yang benar ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di tahun baru ini ya Allah, jadikan kami menjadi hamba yang terbaik lagi ya Allah, yang hijrah dari kemungkaran menuju ketaatan ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم يسر لنا زيارتنا إلى مكة والمدينة. Ya Allah, mudahkan kami bisa melangkahkan kaki kami ke Mekah dan ke Madinah. Ibadah di tanah suci, ya Allah, ziarah kepada kekasihmu baginda Nabi Muhammad SAW. Buka kemudahan kepada kami, ya Allah, agar kami bisa berangkat ke tanah suci, ya Allah. Allahumma ya amanal khaifina aminna mimman nakhaf. Allahumma ya amanal khaifina sallimna mimman nakhaf. Allahumma ya amanal khaifina najjina mimman nakhaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah tawassalna Bismillah